Hidup Jokowi! Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semuanya kepanasan. Hidup Jokowi, itu kata Prabowo dalam hari ulang tahun ke-17 kemarin. Tentunya banyak pihak yang kepanasan. Apalagi mereka yang selama ini pengen memisahkan Jokowi sama Prabowo. Termasuk tokoh ini yang sejak dulu sangat-sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kita lihat analisisnya ya, dan jangan lupa kita komentari lagi. Yuk kita saksikan video berikut ini. Peristiwa ulang tahun Gerindra kan didahului oleh Munas yang kemudian menjadi Rakernas mungkin, yang kemudian ditingkatkan statusnya di Munaslup, yang menghasilkan keputusan yang akhirnya menunjukkan apa sebetulnya keinginan Prabowo, yaitu ingin jadi presiden di 2029. Jadi kira-kira hal yang cukup mendebarkan itu tentu tidak sepengetahuan Jokowi kan, karena tiba-tiba Munasnya berubah menjadi Munaslup itu, atau Rakernas jadi Munaslup. Jadi sebetulnya ada juga upaya untuk mengimbangi keputusan hari sebelumnya dan mengeluk-elukkan Jokowi hari ini kan, itu soalnya. Jadi semacam sugar cover itu, kertas permen itu untuk supaya terlihat manis. Tapi saya kira itu satu-satunya yang bisa kita baca di dalam proses atau dalam peristiwa politik tadi itu adalah sugar cover itu. Jadi seolah-olah ada manisnya tapi dalamnya itu pahit sebetulnya. Nah begitulah politik, selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tapi sekali lagi publik hanya menganggap, kalau kita baca netizen komentar itu, wah gila ya, kok segitunya tuh memujinya tuh, atau bahkan ada yang menganggap bahwa apa nggak berlebihan itu dalam keadaan kita lagi fokus pada upaya untuk melihat ekses dari kebijakan Jokowi yang menyebabkan kemelaratan. Ada berita anak di Cianjur umur 12 tahun itu akhirnya meninggal karena minum alkohol oplosan. Alkohol 70% dioplos dengan penyegar badan, lalu dia terlentang dan dia udah 3 tahun ada di jalan, udah umur 9 tahun. Itu adanya di Cianjur. Dan peristiwa itu peristiwa yang menunjukkan bahwa hak rakyat untuk memperoleh perlindungan negara itu tidak dijamin oleh atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah kan. Jadi anak-anak jalanan ini yang kemudian diberi nama supaya agak keren itu the punks itu Pak, mereka yang menikmati kemerdekaan di jalan, sebetulnya itu adalah pelarian tuh. Jadi betapa banyak anak-anak yang terlantar, mereka yang sekolahnya juga berantakan dan masih harus dipotong anggarannya karena kesulitan ekonomi. Lalu orang bertanya, hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan, atau sebaliknya, hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu
intinya tuh. Dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebenarnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Memberi makan siang bergizi atau membiayai mahasiswa yang bentar lagi DO itu. Tapi itu pilihan-pilihan yang mesti diucapkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Kembali kepada Bung Rocky Gerung yang sangat tendensius sekali dalam mengkritik seorang Jokowi. Seperti tidak ada positifnya Jokowi di mata beliau ini. Kalau kita perhatikan, katanya Jokowi itu terkejut dengan seorang Prabowo yang mengumumkan akan maju menjadi presiden tahun 2029. Jokowi terkejut. Ya kenapa harus terkejut Jokowi juga? Apa karena Jokowi pengen anaknya maju di 2029? Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Kalau lihat latar belakang kejadian Gibran tanda petik dipaksa ditarik konstelasi pada tahun 2024 kemarin. Ya kalau Gibran mencalonkan lagi, oke, no problem. Saya pikir Jokowi nothing tulus soal itu. Dan bagi seorang Rocky Gerung bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo itu adalah seperti sugar cover atau lip service lah. Karena biar Jokowinya nggak marah kalau dia maju, mungkin begitu ya. Terus infrastruktur dia ada yang dibatalkan sama Prabowo, mungkin itu. Jadi sehingga bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Sekarang gini loh, powernya seorang Jokowi apa sih sehingga Prabowo harus demikian? Itu dulu deh Bung Rocky. Apa sih powernya seorang Jokowi? Sehebat apa sih beliau? Saya pikir tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa sekali pengaruhnya, cengkramannya sehingga seorang Jokowi bisa mengganggu seorang Prabowo yang kita tahu sendiri ketua umum partai, modal tanda petik dia juga orang yang sangat kaya sekali. Ya, siapa yang mau nyetir dia? Kan gitu logikanya. Kenapa dia harus menyanjung Jokowi sedemikian rupa? Saya pikir ketua umum partai lain, bahkan presiden lain pun tidak ada yang pernah menyanjung seorang mantan presiden di acara hari ulang tahun partainya sedemikian luar biasanya seperti lainnya seorang Prabowo terhadap Jokowi. Catat baik-baik. Nggak pernah ada. Bahkan Anda yang dulu suka mengkritik Megawati dan Bung Rocky, Anda sekarang malah pro sama Megawati. Pernah nggak Megawati digitukan? Nggak pernah juga. Termasuk juga SBY. Di acara HUT partai lain. Luar biasanya Jokowi. Berarti Prabowo adalah orang yang tahu diri. Prabowo tahu dia selama ini ditolong oleh siapa? Dia ditolong oleh orang baik, yaitu Joko Widodo. Jadi saya pikir itu tidak ada lip service, Pak. Lebih ke arah memang sanjungan, karena selama ini seolah-olah Jokowi itu selalu salah. Konyolnya, selama pemerintahan Prabowo 100 hari ini, yang banyak disalahkan malah kebanyakan adalah Jokowi, bukan Prabowo-nya. Waktu zaman SBY masuk Jokowi, yang disalahkan nggak ada SBY-nya, yang disalahkan banyakan malah Jokowinya. Malah sibuk lagi waktu itu DPR dengan koalisi merah putihnya mengkudeta Puan Maharani. Bayangkan ya, tapi kenapa ini sekarang Prabowo nggak ada yang mengkritik seberani itu? Anda takut ya, udah kena tegur kemarin. Dan benar kan kata Jokowi, nggak ada yang berani negur Prabowo, nggak ada yang berani salahin Prabowo sehingga yang kena imbasnya malah saya terus. Kata Jokowi kan demikian. Nah, Anda nggak berani ya negur beliau ya, 100 harinya itu. Bahkan 100 hari kerjanya Prabowo dengan elektabilitas tinggi, katanya itu adalah akal-akalan Jokowi. Kenapa Jokowi lagi yang pemerintahan siapa? Sehebat apa sih seorang wapres bisa mengendalikan hal itu? Kan enggak. Yang tetap disanjungkan nama Prabowo bukan Gibrannya. Jokowi menyebabkan kemelaratan. Oke, Jokowi menyebabkan kemelaratan. Dia contohkan adalah masalah seorang anak muda di Cianjur, yang anak pang juga, umur 12 tahun, mati karena minum oplosan. Halo, zaman Megawati pun sudah ada minuman oplosan, Pak. Di Jawa Barat juga lagi itu, bahkan zaman SBY. Jadi jangan seolah mengkambing hitamkan semuanya seorang Jokowi. Anda lupa bagaimana keadaan ekonomi zaman Megawati ketika dia harus menjual Indosat, katanya untuk melunasi. Dan kita nggak tahu juga kasus BLBI yang ada kaitannya sama Harun Masiku ini pun kan jadi masalah, karena itu ada di pemerintahan Ibu Megawati. Anda lupa waktu 2014 Anda juga mengkritik soal ini juga terhadap Megawati. Kenapa seolah-olah beban ini dilimpahkan kepada seorang Jokowi? Orang Jokowi belum apa-apa pada saat itu juga. Jadi penyebab kemelaratan memang masalah bangsa ini sejak dulu. Bahkan dari era Soekarno sekalipun. Itu jangan dilupakan soal itu. Dan ketika Jokowi kembali fokusnya adalah membangun infrastruktur, sebenarnya itu sudah salah satu landasan dia untuk membangun bangsa ini. Melalui infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat. Kalau memang masih ada yang demikian, oke, masih ada minusnya. Tapi kan bukan kesalahan tunggal Jokowi. Kenapa Anda mencontohkan hal itu? Dan lebih hebatnya lagi ya, seorang Rocky Gerung malah mengatakan bahwa
kemelaratan ekonomi ini, kehancuran ekonomi Indonesia ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi Jokowi yang salah bersama Ibu Sri Mulyani. Wow, luar biasa sekali dia menghina seorang Sri Mulyani yang sudah menjadi pejabat tinggi di World Bank. Ya, Anda lupa Bung Rocky, kita tuh salah satu negara yang berhasil lolos dari COVID loh. Kita tuh termasuk yang berhasil, dan kalau sekarang ekonominya kurang baik, salah perhitungan karena waktu itu 2019 Jokowi sudah merencanakan yang terbaik ya pastinya. Tapi karena ada COVID, tentunya itu tidak sesuai dengan harapan dong. Tapi kita pun bisa lolos dengan baik sampai sekarang. Berhasil diakui dunia sampai Jokowi masuk Time. Apakah itu kebijakan ekonomi yang goblok, Pak? Kan enggak. Sampai sekarang kita bisa bertahan itu juga kan sebenarnya karena kehebatan kebijakan ekonominya. Anda seolah-olah melihatnya semua gelembungnya itu salah Jokowi. Jangan lupa situasi ekonomi ini juga kan efek domino, Pak. Dari Rusia, Ukraina yang belum beres, Israel, Palestina. Dan itu kelihatan. Sampai Korea aja memakzulkan seorang presidennya. Amerika yang dulu masih ingat waktu lawan Joe Biden, mereka asalkan bukan Donald Trump. Makanya pilih Joe Biden. Tapi, akhirnya rakyat Amerika sendiri kan jadi nyesel kan. Malah balik lagi milih Donald Trump. Supaya apa? Biar bangkitin lagi ekonominya. Butuh mental entrepreneurship nih gitu loh. Tidak butuh bacot politikus. Makanya Prabowo juga maju kan, selain dia politikus, dia kan entrepreneurship sejati layaknya seorang Jokowi. Memang negara ini butuh pakar-pakar seperti itu nantinya. Pengusaha yang luar biasa. Sekaligus juga dia seorang militer. Makanya saya pikir ketika Anda bilang seorang Jokowi salah semuanya itu, dan bersama Sri Mulyani dengan kebijakan ekonominya, wah Anda ini nggak melihat nih bagaimana keberhasilan Jokowi bersama para jajarannya pada saat itu yang membawa kita berhasil melewati masa COVID ini. Jangan dilupakan dong soal itu, Bung Rocky. Kenapa langsung menyalahkan semuanya gitu loh? Belum tentu presiden yang Anda junjung nanti atau yang sebelumnya Anda dukung nih bisa seperti itu. Dan saya pikir apa yang dilakukan Prabowo ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, yang selama ini mungkin power Jokowi hanya fokus di infrastruktur. Sekarang nih masalah energi nih sudah mulai nih kelihatan. Dan lihat nih bagaimana Singapura dan Malaysia nanti kelabakan gara-gara soal ini. Ketika seorang Prabowo berani menyetop gas di ekspor ke mereka. Itu kan jadi solusi buat bangsa ini. Yang mana siapa yang bisa menguasai energi, maka dia bisa menguasai suatu wilayah itu secara geopolitik maupun ekonomi nantinya. Kita akan jadi penguasanya nanti. Jadi, saya pikir Bung Rocky, Anda tidak bisa menganalisis hanya sekedar karena kebencian terhadap Jokowi saja, Pak. Kayak kata Prabowo, jangan mengkritik karena dendam atau kebencian. Ayolah, coba Anda utarakan dengan akal sehat Anda. Tanda petik ya, dengan nuraninya juga sekalian gitu loh. Saya ngerti Anda juga mewakili orang-orang yang terabaikan, tapi apakah murni itu karena seorang Joko Widodo? Kan enggak. Banyak banget birokrasi di negara ini yang carut marut gitu loh. Anda seharusnya kritik hal-hal itu juga dong. Jangan hanya ke pucuk pimpinannya saja. Dia juga seorang manusia biasa yang saat itu sedang memfokuskan dalam hal apa, dan Anda menikmatinya juga kan. Infrastruktur itu masa sih Anda belum menikmatinya sama sekali? Nggak mungkin gitu. Tolong itu juga diperhatikan, bahwa Jokowi itu tidak membangun Indonesia 10 tahun itu untuk sekejap saja, tapi untuk puluhan tahun lagi untuk dirasakannya. Prabowo yang berani menjamin bisa melanjutkan estafet itu. Baik, ini video dari aku. Semoga bisa ada semacam perbandingan. Dan tentunya bisa mencerahkan buat kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Maju terus bangsaku. Jangan lupa komentar ya. Terima kasih.